Saya rekam aja biar teman-teman yang kerja masih bisa mendengarkan kalau misalnya yang di Go Invest ya. Jadi ini akan saya post di Go Invest ya, rekaman recordednya. Jadi eh, ya kita bisa lihat IHSG ATH ya. Ini sesuatu yang menurut saya menarik banget ya. Karena ATH-nya tidak diiringi dengan kenaikan Big Bangs ya. Jadi kalau kita lihat-lihat ini kayaknya ada yang aneh. Soalnya BBRI dan lain-lain ya. Ini kayak kita lihat nih. Ya, BBRI masih stagnan di bawah ya. Terus sama BMRI ya, sama BBC BBNI aja deh. Nah, walaupun ada dana-dana himbara whatever it is gitu ya, tapi sebenarnya relatif stagnan ya. Jadi apa sih yang menyebabkan kejadian ini gitu ya? Spread yang begitu besar antara IHSG dan apa namanya eh Big Bangs ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat teorinya itu nggak masuk akal ya. Artinya finance itu nggak bergerak ketika IHSG bergerak naik ke atas. Kenapa? Karena uang itu kan larinya dulu pertama di finance ya. Jadi kalau menurut teori cyclical ya memang harusnya ke finance dulu ya. Jadi nggak lompat langsung ke batu bara atau sawit dan sebagainya ya. Jadi kenapa demikian ya sebenarnya karena kondisi produktivitas di Indonesia, eh, konsumsi di Indonesia yang tercermin dalam GDP itu memang belum pulih ya. Jadi walaupun digelontorkan 200 triliun, tapi serapannya mungkin selama 3 bulan ke depan itu belum akan baik ya. Karena kita melihat data PMI itu baru masih dalam keadaan kontraksi ya. Sama kalau kita PMI itu rada-rada sebenarnya produktivitasnya tuh after effect-nya tuh sampai 1 tahun ke depannya. Jadi kalau kita kontraksi di bulan bulan apa ya kemarin tuh kontraksinya ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya kita di bulan April itu udah mulai kontraksi, kemudian baru mulai ekspansi itu di bulan Agustus. Tapi efek dari bulan April ini akan ke bawah sampai kurang lebih 1 tahun ke depan dengan titik statistiknya itu di 6 bulan ke depan ya seperti itu. Jadi titik apa namanya tertinggi efeknya itu di 6 bulan ke depan ya. Jadi bulan April kemudian kita tambahkan 6 mungkin di bulan 10 kontraksi ekonomi itu lebih berat ya daripada di bulan ini ya di September. Memang kalau saya lihat-lihat harusnya kita nggak ATH lagi ya karena memang eh, Februari ke Maret aja itu sebenarnya eh, berkurang ya. Tapi ya itu sebenarnya tercermin ya kalau kita lihat-lihat di sini indeks kita yang konstituennya apa namanya dalam finance itu memang nggak ATH lagi ya. Kita bisa lihat BBRI, BBNI dan BMRI ini moving down sebenarnya ya dengan rata-rata mungkin di titik sini ya lebih rendah. Ya, kalau saya coba buat ke indeks yang lebih tepat, ya, bukan lebih tepat sih, tapi kita menghilangkan kofaktor seperti konglomerasi, sebenarnya saya bisa mendapatkan mana ya? Saya lupa ada indeksnya IHSG nih. Nah ya, eh, oh udah, nah ini ya, ya seperti ini ya sebenarnya. Kondisinya memang eh, belum ATH lagi harusnya, gitu ya. Jadi ya ini merupakan sesuatu yang kalau dibilang bubble ya bisa jadi karena memang sesuatu yang nggak theoretical gitu ya. Tapi apakah bisa terjadi suatu variasi misalnya seperti di apa namanya di eh, Amerika di mana tiba-tiba berubah gitu ya apa indeks itu konstituennya itu yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu bukan bank lagi tapi masuk ke dalam sektor-sektor lain yang high growth misalnya kayak
Nvidia dan lain-lain, menurut saya enggak ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu eh, apa namanya sektornya itu belum ada yang sektor yang dia memberikan inovasi ya seperti Nvidia, Apple, Microsoft dan lain-lain. Jadi pertumbuhannya itu eh, cepat karena dia memang secepat itu gitu ya. Karena dia merupakan hal baru, memberikan suatu mod gitu ya ke dalam suatu emiten tersebut sehingga dia menggantikan posisi bank. Nah, dan pada negara maju atau menuju maju itu kita bisa lihat memang populasi menurun, kemudian penetrasi bank juga turun ya. Jadi makanya konstituennya itu bukan bank lagi ya. Kalau kita lihat-lihat di Magnificent Seven ya. Mungkin dulu masuk termasuk Bank of America dan lain-lainnya. Cuman sekarang kan Bank of America nggak masuk ke dalam Magnificent Seven. Ya, seperti itu. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita samakan karena di Indonesia populasi masih growth, penetrasi bank masih tinggi. Ya, jadi kalau kita mau ukur sebenarnya ukuran dari bukan kemajuan sih, ukuran dari eh, aktivitas ekonomi di Indonesia itu harusnya pada bank. Ya, karena Indonesia belum masuk ke dalam sektor yang memberikan inovasi seperti Nvidia dan lain-lain. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam mengambil karena saya lihat ada sedikit apa ya misunderstanding mungkin ya. Saya juga nggak ngerti. Tapi eh, banyak analis-analis sekuritas sekarang eh, mengatasnamakan high growth gitu ya. Tapi mereka nggak paham bahwa high growth-nya itu bukan high growth seperti sektor AI. Ya, high growth di mana misalnya PTRO dan lain-lain itu ya. Itu high growth yang dia bukan karena produk baru ya. Yang dimana memang terdapat efek dari munculnya suatu segmen baru ya. Sedangkan kalau di PTRO dan lain-lain gitu, brand dan lain-lain itu merupakan sesuatu yang ada cap-nya gitu, ada batasnya. Jadi ketika kita memvaluasi high growth dengan punya cap atau batasan dari ekspansinya itu udah terlihat di depan, kita nggak bisa menghitungnya secara eksponensial selama terus-menerus gitu ya. Dimana metode itu memang sering digunakan para analis untuk melihat kira-kira akan jadi valuasinya berapa gitu ya. Jadi saya rasa mungkin lebih cenderung adalah bubble karena kondisinya adalah yang high growth ini beberapa masih belum memberikan return yang seharusnya ya. Dan kalau kita lihat efek dari apa namanya belum memberikan return atau kekecewaan investor terhadap estimasi yang berlebihan, itu bisa kita lihat pada beberapa emiten, misalnya PEC, ya, kemudian INET gitu ya. Nanti juga mungkin data ya, kita bisa lihat data itu sebenarnya ya memang growth-nya tinggi ya, tapi eh, saya rasa bisa jadi gitu ya ketika nanti dia nggak inline sama projection jadinya jatuhnya lebih parah daripada seharusnya ya jadi kita harus hati-hati ketika bertesis tentang high growth ini ya karena pertumbuhan eksponensial itu yang bukan pada sektor yang berlandaskan inovasi itu punya cap ya. Punya cap di mana kalau kita compoundingkan terus itu salah ya seperti misalnya kita menghitung tambang batu bara ya. Batu bara misalnya setiap tahun akan tumbuh 10%, 10%, 10%. Ya, kita bisa hitung gitu ya. Oh iya, 10% dalam 10 tahun gitu ya. Maka dia compoundingnya satu satu pangkat satu dipangkatkan 10 ya. Kurang lebih mungkin berapa tuh? 10 ya 10 kali lipat ya. Seperti itu. Ya, tapi itu nggak make sense ketika tambang yang tumbuh 10% itu ternyata akan habis dalam 5 tahun. Ya, jadi seperti itulah yang dikatakan sebenarnya sektor-sektor yang bukan inovasi ya. Karena dia punya batasan tertentu ya. Yang mana eh,
misalnya aja data gitu ya, memproyeksikan dia akan punya 5 juta pelanggan ya, apa namanya, fiber to home ya, FTTH gitu ya, sama WiFi juga sama. Tapi dengan dua program ini sebenarnya kalau teman-teman masukin gitu ya, misalnya seingat saya agak lupa ya. Cuman IndiHome itu sepertinya di 4 jutaan ya pelanggannya. Ya, bayangkan IndiHome itu sudah sejak zaman dulu ya. IndiHome itu waktu saya SMA ya 2008. Ya, sampai sekarang pelanggannya cuma 4 juta pelanggan. Ini mau tarik 5 juta. Tuh, jadi apalagi bersaing sama data dan WiFi gitu ya. Itu saling bersaing. Belum yang My Republic dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya apa namanya, hal ini tuh rada berbahaya ya, makanya pada tesis-tesis seperti data, saya kan juga salah satu yang merekomendasikan sebenarnya data, kemudian WiFi, Inet gitu ya. Saya bilang mungkin kita di titik tertentu ya, misalnya data itu kemarin saya suruh dari sejak 4.000 sebenarnya ya, itu kita harus tinggalkan posisi modal kita ya. Artinya kita udah beli data itu kalau nggak salah dari 1.400 ya sampai ke 4.000 itu kan udah naik 3 kali ya, 3 kali lipat. Kemudian dari situ kita tinggalkan modal kita, modalnya kita ambil. Nah, di situ kita bisa istilahnya ya udah ikut narasinya seperti apa dan sebagainya. Artinya kita udah nggak akan kehilangan modal kita gitu ya dengan pertaruhan dalam konteks hypergrowth ini. Jadi menurut saya strategi yang paling baik demikian gitu ya, karena kalau kita lihat misalnya kejatuhan pack itu akan luar biasa, kamu nggak akan bisa keluar itu kalau misalnya dia tiba-tiba nggak sesuai konsensus ya, diguyur habis-habisan. Tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi, di mana kita harapkan pack itu harusnya menginjeksi tambang-tambangnya yang besar, tapi dia malah injeksi dua perusahaan kecil. Ya, tapi kita nggak tahu maksudnya kan. Tapi yang tertulis memang seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya ARB terus. Ya, itu nggak bisa keluar sama sekali. Ya, susah sekali keluarnya. Ya, karena saya juga apa namanya punya posisi, jadi susah banget untuk keluar di dalam pack itu kemarin. Tapi memang waktu itu saya udah anjurkan untuk TP di 4.000-an. Ya, kalau teman-teman ingat 4.000-an karena di situ nilainya adalah nilai setengah dari proyeksi saya di 9.000 gitu ya. Jadi kita udah TP di situ, terus dia harusnya modalnya keluar, terus sisa profit ya. Nah, profitnya kegerus tuh. Karena dia udah turun sampai sekarang di 2.000. Saya keluar itu kalau nggak salah tuh profit saya itu berkurang itu hampir 30% dari total profit. Paling cuma 70%. Yang saya masuk itu kalau nggak salah dari sejak 1.800 ke 2.400-an ya. Jadi rata-rata sekitar 2.200-an. Ya, kemudian ke 4.000 saya TP modal, terus dia turun sampai 2.800 tuh saya cut ya. Saya cut profitnya gitu ya. Jadi begitu strateginya ya. Menurut saya itu adalah metode yang terbaik. Karena problemnya kita nggak tahu gitu ya, apakah proyeksi ini tuh benar-benar inline. Ya, jadi harus hati-hati terhadap proyeksi-proyeksi hypergrowth. Ya, apalagi ada beberapa emiten yang saya rasa memanfaatkan hal-hal seperti ini gitu yang sering atau hotnya akuisisi dan lain-lain, akhirnya melakukan suatu pemberitaan sesuatu yang nggak make sense ya. Salah satunya tuh adalah pemberitaan tentang apa namanya. Ini sebenarnya saya belum hitung ya, tapi pemberitaan seperti ini menurut saya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu pusing saya. Nih, misalnya kayak dada ya. Nah, dada gitu ya, kita bisa lihat di sini dia mau ya memang mungkin ada keterlibatan dari Mitsubishi ya inilah gitu, Estate dan Kajima. Ya, cuman cara ngitungnya salah ya. Kita nggak mungkin gitu ya menghitung dada ini akan masuk keseluruhan daripada
Kajima dan Mitsubishi Estate ya. Jadi ini ini adalah hitungan yang manipulatif ya menurut saya karena ya masa ya spektakuler gitu ya. Ini akan gitu ya terrealisasi. Apakah dia akan tumbuh double digit seperti kisah sukses Microsoft, Apple dan Nvidia? Enggak ya. Harusnya dia ambil ambil ambilnya tuh contohnya tuh yang lebih dekat ya. Kan Dada itu kan properti ya seingat saya. Ya, jadi harusnya diambilnya kisah sukses Pani gitu ya. Itu masih lebih masuk akal. Ini kisah suksesnya aja di luar konteks ya, Microsoft. Ini adalah emiten-emiten dengan inovasi ya. Dia menciptakan suatu segmen market baru. Apple dengan iPhone-nya itu smartphone pertama ya sebenarnya dengan touchscreen yang begitu luasnya waktu itu ya. Microsoft dia yang ciptain pertama software ya dan AI sekarang. Nvidia hardware AI gitu ya. Jadi ini adalah suatu yang menciptakan suatu market baru ya. Beda sama Dada. Dada bersaing dengan market properti yang ada gitu ya. Jadi nih kan, jika skenario Vanguard berlaku, market cap bisa mencapai 100 miliar, nggak make sense. Ini adalah pom-pomers yang murahan menurut saya, karena hitungannya benar-benar nggak make sense. Gitu ya. Ini pom-pom yang murahan menurut saya, karena teoritisnya kita ambil aja gitu ya. Misalnya Mitsubishi Estate, dia menghasilkan berapa di sana, Kajima Corporation itu berapa. Atau paling tidak nilai investasinya berapa gitu ya. Dengan nilai investasi kita akan bisa membayangkan ya. Investor itu biasanya mengharapkan return itu mungkin balik modal antara 5 sampai 10 tahun ya. Jadi apa namanya dalam 5 sampai 10 tahun dia kira-kira akan menghasilkan sebesar daripada investasi tersebut. Nah, itu bisa dipakai untuk suatu nilai valuasi. Ya, tapi kalau misalnya Dada lalu disamakan dengan market cap Mitsubishi, Kajima, lalu Vanguard, this is bullshit, man. Gitu ya. Jadi bukan bukan seperti ini cara valuasi yang benar. Ya, ini hanya sebuah narasi yang ditulis untuk membuat orang seakan-akan ini akan sampai ke 11.000 atau berapapun itu double digit. Ya, jadi ya saya nggak tahu apakah dada ini benar. Kalau benar pun gitu ya, kita harus lihat nilai investasinya berapa. Ya, jangan kita berspekulasi ini akan seperti ini. Ya, kayak seperti Gotion gitu ya. Kemudian nilai investasi Toba terhadap Semcorp itu kan sebenarnya bisa kita hitung. Ya, kalau Semcorp itu menginvestasikan sekitar 6 triliun gitu ya, maka mungkin dalam hitungan dia per tahun dalam 10 tahun ke depan itu dia harus menghasilkan 600 miliar. Ya. Mungkin dia akan bisa untung 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, berarti dalam 5 tahun eh, proyeksi 10 tahunnya itu dia mungkin akan harus per tahunnya menghasilkan 1,2 triliun ya untuk mengejar investasi 6,4 triliun tersebut gitu ya. Soalnya seperti itu ya. Itu adalah cara untuk menghitungnya, bukan bukan kayak begini gitu ya. Ini adalah sesuatu yang nggak make sense gitu ya. Ini sesuatu yang tidak tidak berlandaskan pada faktanya gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu ini benar atau nggak. Tapi kalau benar pun kita harus melihat hal tersebut. Ya, jadi harus hati-hati ya melihat rumor-rumor seperti ini. Ya, tapi kalau mau ambil spekulasi ya silakan. Misalnya ambil spekulasi 5% dari total portofolio. Nanti begitu kalian udah dapat hasil nilai investasinya, kejelasan investasinya, di situ kalian bisa tambah posisi kalau misalnya memang dia masih terlalu murah dan sebagainya. Ya, jadi menurut saya kita harus melihat sesuatu itu investasi itu sebenarnya melihat kepastian di masa depan ya. Ketika kita melihat kepastiannya, probabilitasnya tinggi, maka kita bisa menempatkan dana lebih besar. Ya, tapi kalau kita melihat kepastiannya lebih rendah, spekulatif, mungkin kita bisa bertaruh, ya, bertaruh. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dengan ukuran kita bisa rugi sampai dengan nol. Ini kan seakan-akan zero or hero ya. Kalau dia batal gimana? Kalau rumornya salah gimana? Itu ya. Itu yang jadi teman-teman
kalian sanggup berapa hilang dari portofolio kalian. Misalnya kalian cuma sanggup 10% aja udah gemeteran gitu ya. Turun 10% udah gemeteran. Nah, kalau turun 10% udah gemeteran berarti kalian kurangi. Oh ya, porsinya harusnya di dada 5% aja dari total portofolio. Gitu ya. Jadi eh, pikirkan bertaruh pada rumor itu adalah sesuatu uang yang hilang. Ya, gitu. Saya juga pernah merekomendasikan salah satu emiten itu, saya ingat sekali Coal ya. Sekarang udah naik ya, maksudnya dari 20-an ke 60-an ya. Tapi kita nunggunya mungkin setahunan ya. Wah, cuman apakah itu membuat dampak pada portofolio saya? Enggak, ya. Gitu. Jadi itu adalah porsi ya kita buy on rumor gitu ya. Dimana saya harus berpikir bahwa ini zero or hero. Ya jangan sampai kita berpikir bahwa oh ini saya all in. Ya, kalau kamu misalnya dekat sama orang di dada gitu ya, seperti misalnya Andri Hakim ya. Andri Hakim itu kan dia tahu persis bahwa bapaknya punya perusahaan BBHI akan diakuisisi oleh konglomerasi. Udah tahu persis ini pasti akan diakuisisi kan. Makanya dia bisa all in gitu ya. Pani juga sama ya. Jadi dia juga melakukan riset gitu ya terhadap Pani sehingga dia tahu kepastiannya. Itu. Pack pun mungkin dia sama, pack misalnya. Tapi teman-teman harus paham bahwa pack ini ada mungkin kofaktor lain yang dimana dia nggak bisa ketahui karena investornya dari China, CNGR gitu. Jadi itu membuat tiba-tiba berubah gitu ya, nggak sesuai inline lagi gitu ya. Jadi ketika kalian tidak mengerti kepastiannya, kalian harusnya nggak menempatkan itu dengan lebih besar gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah conviction terbesar apa yang kira-kira kita bisa ambil pada saat ini gitu ya di market Indonesia. Nah, tadi kita udah melihat sedikit makro bahwa PMI kita itu masih belum pulih ya. Tetapi stimulus yang diberikan ini sebenarnya sangat baik ya. Di mana Indonesia juga inflasinya tuh cukup rendah ya. Jadi secara otomatis sebenarnya kita akan jauh tidak akan overheating dibandingkan Amerika. Ya, jadi menurut saya mungkin Amerika itu akan jauh lebih cepat untuk overheating dan pivoting dibandingkan Indonesia. Ya, jadi siklusnya mungkin akan sama seperti siklus COVID. Ya, ketika siklus COVID itu kita runningnya itu lebih panjang ya daripada Bitcoin gitu ya, daripada apa namanya stock market di US ya. Ketika Fed pivoting di bulan Agustus. Maksudnya dia menyatakan akan pivoting di bulan Agustus tahun 2021 ya. Itu Bitcoin jatuh habis itu gitu ya. Kemudian stock market juga down semua ya. Tapi Indonesia masih bertahan ya, masih bagus ya karena komoditas juga sih. Ya, seperti itu. Jadi itu yang mesti kita perhatikan bahwa sebenarnya Indonesia itu bagus. Cuman problemnya itu mungkin kita butuh waktu gitu ya. Karena kita dalam kondisi yang secara secara data itu masih dalam periode kontraksi ya. Jadi kita nggak akan melihat hasil dari Pak Purbaya menyuntikkan 200 triliun dalam sekejap. Apa yang terjadi sekarang mungkin hanya istilahnya euforia ya, di short term ya. Tapi kita akan melihat data buruk-buruk itu di depan itu masih akan buruk ya. Sampai nanti mungkin di bulan Januari itu akan udah mulai membaik. Ya, seperti itu. Jadi eh, saya akan membawa teman-teman ke apa namanya ke titik di mana sebenarnya apa namanya eh, kondisi likuiditas kita ya benar yang dikatakan Pak Purbaya bahwa sampai tengah tahun pun gitu ya ini sebenarnya datanya delayed ya bisa di offsetkan ke depan ya jadi di titik tahun lalu ya di Juni 2024 ya itu sebenarnya kita memang kondisinya uang itu diambil dari masyarakat semua ya
dalam konteks pemberian pajak yang lebih besar dan sebagainya. Itu terlihat sebenarnya udah dari data ya. Nah, kemudian kita akan mulai pulih mungkin apa namanya Januari tahun depan, Januari tahun depan. Sampai nanti kita akan buruan. Sampai sekarang saya belum tahu buruannya berakhir kapan. Tapi at least dari sini kita tahu bahwa ya kita sebenarnya menuju ke atas, ya ke atas. Jadi data saya ini delay 1 tahun ya. Nah ini kita bisa lihat apa namanya dari Desember ini kita masih akan sedikit turun gitu ya. Kemudian Januari Februari dia akan naik, tapi tidak sedalam ketika di bulan Maret April Mei kemarin ya seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lihat lagi itu adalah likuiditas global. Ya, ini kan likuiditas dalam negeri. Ya, kemudian ini adalah likuiditas dari global. Mana ya? Oh, ya. Nah, likuiditas global itu di depan itu, kenapa saya bilang akan crash? Ya, itu sebenarnya ada alasannya. Bukan tebak-tebakan akan crash gitu ya di bulan September karena seringnya crash ya secara historikal enggak ya. Karena likuiditas itu kontraksi. Kenapa sejak tanggal 22? Karena ya sekitar tanggal segitu secara statistiknya. Ya, jadi apa namanya? Kita akan bisa lihat ada kontraksi gitu ya sampai bulan Oktober. Nah, bertepatan dengan bulan Oktober, kita harus ingat ya di bulan Oktober itu tadi ada titik di mana perekonomian Indonesia berdasarkan apa namanya proyeksi dari PMI itu berada pada zona kontraksi yang parah gitu ya. Kalau kan kita tadi udah lihat ya. Nah, titik statistiknya gitu ya. 6 bulan ke depan ya. Ini PMI udah sampai level 47 ketika di situ. Ya, jadi bersama dengan kontraksi likuiditas juga ada kontraksi dari global liquidity ya seperti itu. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa kita kemungkinan besar masih akan istilahnya mengalami volatilitas yang besar ya. Saya nggak mungkin bilang crash lah. Cuman problemnya adalah apakah crash yang lebih besar ini akan membawa keuntungan kita last buy? Belum tentu. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam historicalnya kadang-kadang ada kelainannya atau outliers tertentu. Ya, di mana likuiditas ini turun ternyata dia masih sideways. Ya, karena ada front run-nya atau fund manager yang sengaja beli ketika nampung barang ketika di titik di mana lower liquidity. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi apakah kita salah gitu ya ketika kita punya cash terus membeli di periode ini? Enggak. Ya karena di periode ini memang titik bottomnya. Jadi saya nggak bisa menjamin bahwa crash-nya itu akan lebih tinggi dari posisi kalian sekarang atau enggak gitu ya. Makanya kemarin itu tujuan kita itu bukan menjual ya. Ingat ya, tujuan dari crash itu apa namanya? Saya memberitahu bahwa akan ada crash di depan itu bukan tujuannya untuk kita menjual. Tapi kalau bisa gitu ya, sediakan cash sampai dengan 30-50% gitu ya. Di titik-titik di minggu-minggu depan ya seperti itu. Karena higher chance buat kita koreksi itu sangat tinggi ya. Entah itu di Bitcoin, di apa namanya bukan Bitcoin, di kripto ataupun di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi itu alasannya. Jadi tujuannya adalah mendapatkan cash. Tapi kalau teman-teman udah posisinya tinggi, terus teman-teman cashnya itu masih banyak, misalnya teman-teman mau penghasilannya mau dijadikan cash masuk lagi ke market, it's no problem. Ya, tidak jual juga tidak apa-apa. Ya, tergantung daripada kebutuhan teman-teman cashnya berapa. Ya, cuman yang saya sarankan mungkin ada cash sekitar 30-50%. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Ya, menurut trayeknya, ya, kalau kita lihat secara statistik, itu memang setelah cartridge dalam kondisi market itu masih heated ya, masih panas. Ini kan sebenarnya market itu masih panas ya.
inflasi masih tinggi gitu ya. Itu istilahnya seperti apa namanya, bejana kria apa keramik ya, yang dia masih masih merah terus dipanaskan lagi sehingga dia bisa pecah gitu, sama ya. Jadi sebenarnya kita akan bisa melihat dalam waktu dekat itu akan terjadi volatilitas yang begitu besar. Tapi dalam long run itu sebenarnya positif ya bagi semua aset sebenarnya. Ya, jadi di depan itu akan bagus buat stock market, di depan itu akan bagus buat kripto dan sebagainya. Tidak bagus buat cash. Ya, jadi cash itu adalah sesuatu yang nggak bagus dalam periode-periode setelah cut rate sini. Ya, kecuali kita membeli, ya mau tujuannya mau beli lah di bottom nanti gitu ya. Jadi itu yang teman-teman lihat. Kenapa cashnya jelek? Simpel ya, karena dia sekarang ini inflasi di US, di mana kan sebenarnya semua mata uang itu kan depends on US ya. Semua mata uang itu depends on US mau nggak mau ya. Kalau kalian lihat itu kalian bisa track di XY ya. Kalau di XY turun itu IHSG naik. Ya kayak gitu ya. Jadi kita akan bisa melihat ada kaitan yang sangat kuat antara kekuatan dolar dan rupiah ya seperti itu dan IHSG ya. Jadi apa namanya, mau nggak mau kita akan terpengaruh terhadap inflasi US. Inflasi US itu masih di tingkat belum sesuai target. Ya, targetnya Powell itu di 2%, sedangkan sekarang masih di 3,1 ya. Di mana ketika kita cut rates, apa yang terjadi? Naik lagi inflasinya. Ya, karena uang beredar itu akan semakin banyak. Ya, sehingga mengakibatkan apa inflasi naik. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dolar turun ya. Mau nggak mau semua currency akan secara masif itu akan turun terhadap aset ya. Jadi akan lebih rumah akan lebih mahal, kemudian barang-barang akan lebih mahal dan sebagainya. Ya. Jadi memang pegang cash itu sesuatu yang kurang baik sebenarnya dalam periode sekarang. Ya. Kemudian apa namanya? Kita sekarang kita akan bisa melihat memang likuiditas itu beranjak ATH lagi. Artinya kita akan lihat semua stock market gitu ya, semua aset itu akan bergerak naik ATH lagi, termasuk properti. Kalau teman-teman lihat properti itu sepi, ya sepi kan, penjualannya mungkin stagnan, tapi harganya naik terus. Ya, ini karena determinasi daripada global liquidity dan juga apa namanya rupiah yang semakin banyak ya seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau diimbangi dengan produktivitas yang baik ya. Kalau dia tidak diimbangi dengan produktivitas yang baik, dia akan menimbulkan suatu yang kita sebut dengan konflik sosial ya. Ya, jadi konflik sosial itu yang terjadi karena ketika uang banyak tapi uang itu diserap hanya oleh sebagian orang karena produktivitasnya rendah gitu ya, maka ada orang yang miskin sekali, ada orang yang kaya sekali, Gini rasionya besar, maka terjadilah demo lagi dan sebagainya. Itu ya. Jadi memang keterkaitan antara makroekonomi dan juga sosial politik itu sangat tinggi. Ya, kalau teman-teman perhatikan baik-baik, ya, seperti itu. Em, ya, kondisinya memang sekarang akan ATH lagi. Jadi kalau teman-teman misalnya beli emas, saya juga akan ATH lagi. Beli Bitcoin juga ATH lagi. Ya. Beli BRI, beli apapun akan ATH lagi. Karena secara relatif juga akan naik seperti itu. Cuman problemnya eh, apa yang membuat kita harus membeli suatu emiten? Ya, adalah ketika dia menghasilkan suatu production kan tadi saya bilang yang menghasilkan produk paling banyak ya dia akan menerima manfaat dari likuiditas paling besar ya jadi
ketika teman-teman istilahnya memakan janji prospektus hypergrowth dan sebagainya, ya teman-teman akan mendapati ketika dia nggak sesuai dengan janjinya, likuiditasnya kabur dari sana. Ya. Jadi yang bisa memberikan janjinya growth yang paling baik, bukan growth paling baik, produktivitas yang paling baik, fundamental yang paling baik, in the end, the winners ya sebenarnya. Ya, jadi usahakan teman-teman berinvestasi tetap pada aset-aset dengan produktivitas yang baik. Ya. Apakah Bitcoin ini merupakan suatu aset dengan produktivitas baik? Sebenarnya nggak ada fundamentalnya. Bitcoin hanya naik karena network value, ya, dan juga adanya kenaikan likuiditas, ya. Network value artinya apa? Semakin banyak orang yang paham tentang Bitcoin, maka harganya naik. Ya. Di mana adaptasi dari Bitcoin ini masih berada di level 2-4% dunia. Ya. Jadi bayangkan kalau misalnya Bitcoin itu diprediksi mungkin akan sampai sekitar 10-11%. Ya, apakah wajar ya dia akan masuk ke dalam harganya akan jadi 1 juta dolar? Wajar. Ya, karena ini sepersepuluhnya, ya 2-4% sepersepuluhnya, ya sangat wajar. Ya, jadi makanya prediksi-prediksi misalnya ARK Investment ataupun Seller itu mengatakan oh ya dalam 5 tahun lagi dia akan jadi karena network value yang meningkat. Ya, sebenarnya network value itu ya istilahnya kalau kita bilang Ponzi lah. Ponzi. Tapi kan Ponzi kan sesuatu yang dikontrol oleh 1-2 orang ya. Sedangkan Bitcoin ini nggak dikontrol ya. Ya semacam emas sebenarnya. Ya seperti itu. Yang menghasilkan produktivitas yang besar itu sebenarnya saya udah share tesisnya. Kalau di kripto itu Ethereum ya. Tapi kalau di saham mungkin teman-teman bisa cari sektor-sektor yang didukung sama pemerintah. Misalnya telekomunikasi, EBT, dan energi terbarukan, kelapa sawit, program-programnya tuh kalian bisa lihat itu. Ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat track recordnya Indonesia itu cukup tersentral ya. Permodalannya tuh cukup tersentral. Artinya kita bisa menebak sesuatu yang sangat-sangat kelihatan gitu ya. Misalnya program pemerintah tentang MBG Java naik, ya wajar. Ketika ada program tentang WTA yang naik, Toba ya itu ya. Jadi kalau teman-teman orang pemerintahan tapi nggak bisa memanfaatkan itu, saya rasa harus dimanfaatkan. Ya, jadi jangan sampai nggak memanfaatkan hal-hal seperti itu karena itu terlihat karena permodalan di Indonesia tersentral. Apa yang terjadi ketika Pak Jokowi waktu itu programnya salah satunya apa? Salah satunya adalah infrastruktur naik. Yang naik apa? Yang naik 2-3 kali lipat itu Waskita, Wika dan sebagainya. Sebenarnya saya nggak peduli apakah dia setelah Jokowi turun jatuh, tapi kita bisa melihat bahwa aliran modal awalnya seperti itu ya. Kalau sekarang kita bisa lihat program-programnya apa, bisa lihat lah teman-teman bisa search sendiri kira-kira programnya apa ya. Karena clear sekali ya. Lalu kita juga bisa lihat aliran dana dari konglomerasi itu kemana ya. Apakah eh, ke nikel? Iya, nikel semua ya. Oh, gitu. Apakah ke geothermal? Geothermal semua ya. Tapi kita selalu tahu bahwa yang punya kuasa banget itu adalah pemerintah. Ya. Makanya Pajero itu adalah salah satu pilihan juga. Karena arah uangnya tuh ke sana semua. DSSA mau buka geothermal juga. Brand udah buka geothermal. Ya, banyak yang buka geothermal sekarang. Ya, jadi itu merupakan sesuatu yang sebenarnya clear, clearly ya kelihatan sekali. Oh, ini arahnya kemana sih investment? Sawit dengan aturan yang B40, kemudian dengan apa namanya dia dibela di Amerika, di menang di apa namanya menang di Eropa dan lain-lain, akhirnya membuat sektor ini juga baik kan hasilnya, gitu ya. Itu yang harus teman-teman lihat ya. Mungkin saya nggak akan memberikan investmentnya secara mendetail ya, tapi
cara berpikirnya adalah kita harus lihat government itu pergi kemana, konglomerasi itu pergi kemana. Setelah itu mungkin kita baru melakukan valuasi. Ya, kalau kita tidak melihat uang itu lari kemana, jadinya apa? Jadinya kita menunggu gudang garam dari tahun 2021, 2022 kan turun, terus makin turun, makin turun, makin turun, sekarang makin naik. Ya, karena kita membeli sesuatu yang murah, tapi prospeknya belum ada, gitu ya. Kita akan menunggu lebih lama, gitu ya. Tapi ketika kita tahu alirannya kemana uang ini, gitu ya, kita di situ akan bisa melihat, oh di situ terdapat growth yang akan lebih baik, gitu ya, daripada sektor-sektor yang undervalued mau mati, ya, atau ditekan terus sama pemerintah. Contohnya kayak waktu zamannya Sri Mulyani menekan rokok dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita harus melihat seperti itu. Kita juga harus melihat nih industri mana yang ditekan sama pemerintah nih sekarang, supaya kita menghindari ya. Ini industri apa yang ditekan sama pemerintah? Industri apa ya? Saya nggak tahu nih industri apa yang ditekan sama pemerintah. Belum sih, ya belum. Oh, asuransi, ya, industri asuransi. Industri asuransi itu harus ekuitasnya akan di 2026 kalau nggak salah 250 miliar ya. Terus naik ke 500, terus naik ke 1 T ya. Jadi di situ akan ada penekanan permodalan ya. Jadi akan lebih susah mereka, kesulitan gitu ya. Jadi terus ditambah dengan sektor asuransi ini juga ditekan dengan cost sharing payment ya. Karena ya saya juga nggak tahu kenapa dibuat skema harus bayar lagi gitu ya. Bayar sebagian daripada tanggungan dari asuransi seperti itu. Jadi alasannya apa saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya industri ini lagi ditekan misalnya gitu ya. Terus apa lagi industri yang ditekan? Itu ya apa namanya SPBU ya. Itu juga industri yang ditekan. Jadi kalau teman-teman mau buka SPBU luar gitu ya, itu agak kesulitan. Akra mungkin juga kesulitan dapat barang dan sebagainya. Gitu ya. Jadi industri-industri tertentu kita bisa melihat, oh nih lagi ditekan nih. Ya, bayangkan kalau dia ditekan bertahun-tahun ya kayak gudang garam sampai PHK banyak ya. Itu separah itu ya, sampai dari 28.000 ke 9.000 ya, dari 30-an ribu ke 9.000 ya. Ya teman-teman harus hati-hati sekali ketika memilih industri yang lagi ditekan atau lagi dikomporin nih. Lagi dikomporin. Sebenarnya beberapa oil and gas juga lagi dikomporin ya. Tapi jadi makanya beberapa harusnya di depan kita akan melihat Elsa gitu ya, Medco itu akan naik lagi gitu ya, seperti itu. Jadi banyak lah sebenarnya. Terus teman-teman juga harus lihat misalnya waktu itu saya pernah bilang Wins pelayaran dan lain-lain itu akan naik ya. Ingat ya, Wins undervalued tuh. Terus dan sebagainya, Soki dan sebagainya. Itu kan sebuah tesis-tesis yang mereka tuh sebenarnya mengharapkan ya apa namanya mendapat bagian dari apa namanya impor yang lebih besar ya sebenarnya seperti itu. Ya kemungkinan kita akan lebih banyak impor nanti gitu ya. Jadi kita bisa lihat program-program pemerintah seperti apa gitu. Dari dari hal-hal yang sebenarnya kelihatan jelas ya, jelas sekali loh. Jelas sekali ya dari pemerintah mau ngapain gitu ya. Itu kelihatan. Misalnya dengan FWA atau Fixed Wireless Access itu emiten-emiten tuh bisa ngapain sih gitu ya. Terus dengan apa namanya dengan adanya DCI gitu ya membuka peluang untuk apa namanya studi yang lain sehingga yang lain bisa membuka data center tier 1 gitu ya. Gitu. DCI itu sebenarnya saya juga telat masuk ya. Padahal waktu itu udah pernah disinggung ya. Karena saya waktu itu riset ya. Saya riset-riset gitu ya, tentang DCI. Kok dia tiba-tiba naik 20-30% gitu ya. Wah udah naik ya. Masih naik lagi 100% loh dari saya bahas itu. Jadi saya jadi ingat waktu itu tuh di Asia itu cuma ada 5 apa yang serupa.
tiganya IPO. Ya. Bisa bayangkan ya, se-Asia tuh baru tiga yang IPO. Cuman ada 5. Jadi moatnya begitu besar gitu. Cuma nanti kalau misalnya ada data center baru ya, duitnya terpecah ya. Mungkin DCI turun, pindah ke data center lain. Data center mungkin ada beberapa yang bikin ya. Data itu juga bikin Remala itu. Kemudian Telkom juga bikin ya, data center yang mumpuni ya, seperti itu. Dengan data center yang mumpuni, ini akan jadi misalnya energi jadi naik ya. Konsumsi energi itu nggak hanya power dan sebagainya, tapi juga termasuk sustainable energy dan lain-lain. Makanya dalam suatu tesis global, itu sebenarnya kalau teman-teman lihat, percakapan di global itu sustainable energy itu bukan yang akan menggantikan oil dan gas, batu bara, whatever it is. Ya, bukan. Tapi karena memang kita butuh suatu alternatif energi. Karena diperkirakan dalam 10 tahun lagi, itu kita bakal mati lampu. Kalau gantian ya, pemadaman bergilir. Kalau misalnya apa namanya, cuman berdasarkan oil dan gas dan fossil fuel gitu lah. Itu akan istilahnya mati lampu. Karena apa? Karena nggak cukup untuk menjalankan AI, untuk menjalankan robotik dan sebagainya. Karena di depan itu kan kita lihat AI, nanti ada Android dan sebagainya. Itu teknologi masa depan yang udah pasti, ya. Kita udah melihat itu pasti, ya. Seperti itu ya guys ya. Ya, jadi konteksnya hari ini saya lebih banyak bicara tentang bagaimana kondisi market sekarang dan ke depannya mungkin kita akan melihat suatu volatilitas yang besar. Tapi volatilitas ini bukan sesuatu yang membuat teman-teman harus keluar sebenarnya kalau tidak perlu. Kalau misalnya teman-teman apa namanya udah bisa hire cash ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau cut dari posisi-posisi yang berat gitu ya, itu lebih ya oke juga gitu ya, bukan lebih baik gitu ya. Tapi sekali lagi kalau bisa sedia cash dalam 1 bulan ke depan. Kita nggak tahu kapan crash itu terjadi. Ya, bisa jadi lebih awal dari prediksi saya. Mungkin kalau di Go Invest tahu ya prediksi saya di mana. Cuman bisa jadi tiba-tiba kayak kemarin. Kemarin demo tuh saya nggak tahu. Tiba-tiba crash. Fup. Terus habis itu SMI diganti crash lagi. Ya, ada yang bilang itu nggak crash ya, tapi menurut saya itu crash. Kenapa saya bilang itu crash? Simple ya guys ya. Karena BBRI turun, BBCA turun, itu sampai 7% loh 2 hari itu. Ya, dari puncaknya BBRI itu turunnya berapa teh? 10-an% ya. Lah, nggak crash gimana gitu ya. Zaman dulu itu crash banget ya. Nah ini, ya turunnya gede loh. Jadi ini aneh juga kalau orang bilang nggak crash karena IHSG turun 1%. Wah, 11%. Dalam seminggu ya gila ya. Jadi ya ya tapi terserah kalian lah mau nganggap itu crash atau enggak. Menurut saya crash. Ya, itu lebih awal dari perkiraan saya ya. Tapi ya kita nggak tahu juga apakah ini beneran crash. Menurut saya sih masih ada possibility crash ya. Tapi yang kemarin itu kita tahu sebabnya, yang ini kita nggak tahu sebab. Jatuh aja ya karena kontraksi likuiditas ya. Mau nggak mau ya eh, duitnya lari misalnya ke gold ya, biasanya ke gold ya. Jadi saya masih akan bisa melihat gold ini masih akan ATH sampai Oktober, masih akan ATH targetnya berapa, 4.000 dulu lah. 4.000 dulu gitu ya, 4.000 dulu lah kayaknya ke 4.000 sih gitu. Oke, ada pertanyaan nggak ya guys? Ada yang lagi gas menuju 300. Ya ampun nih dibocorin guys. Rui sama PTSN. PTSN itu sebenarnya ya hyper growth juga sih. Cuman ya tunggu diapresiasi atau tunggu lihat. Peugeot rungkat. Ya, Peugeot itu sabar-sabar ya. Itu benar-benar kayak ditinggal gitu aja gitu. Tinggal. Karena kayaknya nih ICLN ya, tunggu si apa namanya BlackRock beli lagi. Ya kemungkinan besar sih kita harus nunggu ICLN ya naik dulu. ICLN naik biasanya kalau likuiditasnya ATH lagi. Udah ATH lagi. Ya, tenang aja. Ini konstituennya.
konstituen dari iShare Global Clean Energy ini salah satunya BlackRock. Salah satunya Pejeo. Jadi masih naik lah guys. Kalau mau beli emas itu menurut saya sekarang udah menarik sih. Tapi ya sebenarnya kalau secara teknikal ya di sini di 3620-an ya 3630 3620. Ini Itu ngomong resistennya kuat sekali mungkin ya. Jadi ya silakan kalau teman-teman pengen beli di sana ya. Oke juga sih menurut saya daerah situ emas. Bitcoin ini harus hati-hati sih. Ya. Soalnya kenaikan hari ini tuh nggak make sense sih. Kenaikan hari ini nggak make sense. Ya mungkin dia akan naik sampai Senin habis itu turun ya. Jadi benar kata Pak Budi ya, salah satu mentor kita di kripto. Mungkin kalau teman-teman mau keluar itu eh, maksimal di Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya sebenarnya nggak masalah ya. Altcoins juga ya, karena mungkin dia akan koreksinya dalamnya seperti itu ya, last dam lah seperti itu. Kalau kita lihat pun ini kayaknya di drivingnya masih belum spot ya sebenarnya. Coin Glasgow, saya agak lupa. Coba kita lihat lagi ya. Siapa tahu saya salah. Hmm, hmm, hmm. CVD-nya nih ya udah mendatar sih ya. Udah nggak ada selling pressure. Cuman kita lihat yang bikin naik itu apa sih sebenarnya? Itu kan pertanyaannya. Di Coin Glass Indicator. Nah, ini masih hmm, nih ya, kumulatif delta yang spot nih ya. Kita bisa lihat. Ini lihat. Ini yang ngedrive itu bahaya ya. Ini yang ngedrive harga itu orang-orang yang bertaruh ya. Sini spot itu belum beli ya. Kalau kita lihat spot itu membeli. Ini artinya mungkin Sabtu Minggu di flash ya, mungkin. Ya harus hati-hati ya guys ya. Ini soalnya belum pulih sebenarnya. Future spotnya masih selling ya. Ya masih selling lah. Ya mendatar sideways ya. Ini belum ada catch up daripada apa namanya future-nya, future market. Pipa udah selesai. Pipa kayaknya udah selesai. Virga, Virga ini yang nyangkut ya. Ya salah sendiri. Saya tuh udah ngingetin Virga tuh udah dari kapan ya? Udah lama banget ya. Udah dari 117 ya. Sampai 250 kita TP. Apakah dia masih akan naik? Sebenarnya saya pikir masih ya. Cuman kamu harus menderita dulu ya, setahun lah. Harus menderita setahun dulu. Karena dia udah membentuk major breakdown ya. Major breakdown kayak gini itu lama ya. Sama kayak Peugeot lah. 3 bulan, berapa bulan gitu ya. Sideways gitu ya. Itu ditinggal aja sebenarnya. Sama pemiliknya. Tunggu distribusi. Selesai. Ya. Wis kalau ditanya masih akan naik, menurut saya masih. Kapan naiknya, nggak tahu. Sabar aja, sabar. Akuisisi PNBN, saya nggak tahu sih. Tapi rumornya belum ada. Ya. Jadi kalau masih di PNLF, tunggu aja. Murah sekali sih memang. Cuman saya bilang sih belum sih. Belum gimana-gimana. Ntar aja ya, ntar aja. Saya sih mikirnya nggak usah masuk dulu lah. Cuman kalau udah ada yang masuk juga nggak apa-apa sih. Murah ini ya, tinggal tunggu narasi aja.
Cuman dia tuh harus deket-deket ini ya diakuisisi. Kalau nggak nanti harus jual mahal dia. Karena ya istilahnya kondisi likuiditas yang naik ini membuat orang-orang itu nggak akan beli murah ya. Cuman nggak tahu juga ya. Tapi coba kalau kalian lihat itu penawaran-penawaran dari bank atau akuisisi bank itu pasti terjadi pada saat dekat-dekat krisis ya kayak sekarang. Ya sekarang krisis lah ya. Dekat krisis. Dalam 5 tahun aja PNLF udah dipinang 2 kali gagal. Ya. Dulu saya ingat saya dipinang itu di 2011, 2013, 2016. Ya itu pas krisis semua, pas jeblok-jeblok semua gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya tinggal setahun lagi. Kalau Buran saya rasa sih mungkin dia naik ya, tapi bukan karena akuisisi, karena memang diapresiasi sih. Jadi mungkin story-nya berbeda ya. Itu mau buyback IMJS. IMJS itu hitungan saya mungkin kita nggak tahu ya. Cuman ini kan nggak bergerak ya. IMJS itu VWAP 1 tahunnya di berapa ya? Dia kalau nggak salah tahun lalu tuh di berapa sih? Dia dia mau Rakisu tuh kalau nggak salah November kan ya guys. Hitung aja VWAP-nya. Kan gampang. Kalau nggak salah tanggal 20-an ya di sini ya. Nah ini ya. Oh, dua. Nggak mungkin ini. Ya, entah kalau nggak tahu ya harga pelaksanaannya tuh di berapa kita nggak tahu dia masih XX ya. Jadi saya expect ya, saya expect nih sebenarnya dia harga pelaksanaannya di 250 ya, saya expect ya. Kalau sekarang ini masih di 220-an, 220. Jadi nggak mungkin sih 220. Tapi ingat kan hitungan saya ya, hitungan saya tuh IMJS itu harusnya harga Ragishonya di 400 minimal. Jadi mau dibawa ke 500 nih terlalu lambat ya. Harusnya dia sampai gopek ya. Terus nanti harga pelaksanaannya di 400. Cuman kita juga nggak tahu ya. Ya tergantung Pak Salim lah. Ya, siapa tahu dia kayak ya udahlah harga segini gitu ya. Tapi kan dia harus injek dananya kan sebesar itu ya pertanyaannya. Berarti dia pakai mekanisme apa ya? Mungkin financial engineering kita juga nggak tahu. Cuman ini menurut saya sih masih akan naik sih. Karena kayaknya nggak cukup duitnya buat lunasin utang. Masih kurang. Masih kurang. 2 kali lah revision. Apalagi dia belum jalan-jalan nih. Padahal udah deket November nih. Udah deket November. Ya masih abu-abu lah saya nih. Tapi kalau ditanya naik, naik. Tapi targetnya saya nggak tahu kapan. Kalau mau koleksi, nggak mungkin dapat di sini sih. Saya juga bingung ya. Saya soalnya rekomendasi udah, saya punya barang tuh 171 guys. Udah tidur saya, tinggal guyur. Udah tidur. Jadi saya bingung juga mau rekomendasi kayak nanti saya disuruh dikira guyur nanti. Bingung ya. Enggak sih, enggak. Saya nggak pernah guyur sih. Saya pasti kasih tahu kalau misalnya saya mau TP. Atau saya suruh TP duluan. Soki aja tuh saking baiknya saya ingatin buat Deris kan kemarin. Waktu di 216. Soalnya saya mau TP kayaknya. Soki, ya itu ya. Tapi ini nggak liquid ya guys. Apalagi ada banyak sih sebenarnya nggak liquid ya. Live juga nggak liquid. Makanya dia di grup yang apa namanya? Grup yang lebih kecil ya. Grup stock Bitor. Jadi di grup stock Bitor itu saya juga sering share. Oh, udah naik. Oke, oke, oke. Bersiap terbang, bersiap terbang. Tenang-tenang aja ini.
Banyak sih sebenarnya guys. Apalagi ya, banyak. Itu Peugeot Avre General di harga mesot biasa kan jemput. Ya kalau misalnya dapat nggak apa-apa. Tahu, wah tahu. Tahu ini relatif kuat sebenarnya, tapi ya saya juga nggak tahu. Tapi saya masih punya posisi short nih di sini. Ya ini kita bisa lihat lah sebenarnya dia masih ada satu wave lagi. Ini kan kemarin kan saya bilang nih, mungkin semua altcoins, ingat ya kemarin tuh, altcoins ini masih bisa running sekali lagi sebenarnya. Hampir semua altcoins ya. Nih contoh WLF ini. Masih run up sekali lagi nih. Sui run up lagi. Ethereum, ya masih bisa. Tahu udah ya. STO ini juga bagus ya. Wah ini indah sih. Chart yang indah sebenarnya. Apalagi Sui, sebenarnya ada banyak sih yang rada-rada tiba-tiba lemah tuh menurut saya tuh ENA ya. Nah ENA nih kok tiba-tiba lagging gitu. Pertanyaan saya ya, Ethereum naik tapi dia lagging. Kenapa ya? Ada kelemahan relatif gini, lagging. Yang lain naik dia lagging. Lucu menurut saya. Salah satu yang lucu tuh ini. Ya mungkin kita bisa betting lah. Kalau yang lucu-lucu gini kan oke ya. Nggak tahu masih naik ya. Sampai berapa mungkin like yang ini ya. Ya kita bisa pakai gampang lah. Pakainya retracement aja Vibo ya. Nah, dari sini ke sini. Nah, tuh beberapa 380-an ya, 380. Ya. Mungkin saya juga shortnya di sana lagi. Saya masih berharap ini short sih karena dia distributifnya kenceng juga. Apalagi guys. Alt, Eigen, ARB ini juga kuat ya. Wah ini bahkan udah lama ya rekomendasi. Ini juga ini kuat sekali ya Solana. Ethereum masih lebih lemah malah. Itu aja sih. Gak ada yang menarik lain. Hmm, enggak. Kalau untuk kripto sebenarnya trading aja sih. Belum bisa kayak swing yang lama gitu. Kayaknya belum bisa. Trading aja ini kayak gini-gini nih. Swing ke atas, swing ke atas. Kayak gitu. Ya, terus yang kayak WLFI juga ya masih bisa. Properti properti itu sebenarnya titik baliknya tuh clear ya ketika GDP lebih tinggi daripada suku bunga ya. Itu menandakan daya belinya udah catch up ya. Itu aja dibandingkan apa namanya daya beli sudah catch up dibandingkan cost cost dari kredit ya, cost dari kredit. Berarti kita coba lihat BSDE ya. BSDE kan naik kan? Nah, ingat gak dulu cut yang pertama, cut yang bulan apa ya? Agustus tuh GDP kita tinggi kan ya? Pengumuman GDP Agustus itu, GDP Q2 itu kapan ya? Lupa aku. Ya daerah situ lah ya. Nah itu begitu, itu langsung naik kan? Jadi titiknya emang di situ. Jadi untuk kalian nanti di siklus kemudian kalian udah tahu, oh makanya saya bilang kan kalau teman-teman lihat kan Go Invest tuh salah satunya kenapa kita lifetime. Itu simple karena saya cuma mau ngajarin doang. Gitu. Kan saya udah bilang, kita tuh seumur hidup gitu. Karena untuk ngelihat kayak gini-gini tuh mau nunjukinnya bingung kalian kenapa sih gitu ya. Kenapa sih properti itu harus GDP lebih besar daripada suku bunga? Ya, GDP itu gambaran gajimu loh. Gajimu tumbuh 5,15%. Kreditnya, itu cost of kreditnya itu di 4%. 4,75% misalnya. Walaupun aslinya beda ya.
Itu gambaran aja. Oh, berarti ini pertumbuhan duitnya masyarakat ini sudah bisa untuk melakukan kredit. Gitu. Simple kan? Simple banget itu konsepnya. Ya. Cuman mau nunjukinnya kan kapan coba? Ya pas siklus ini. Nunjukin, oh hehe, BSD naik lagi ke atas gitu ya. Di atas 1.000 lagi gitu ya. Murah, masih murah sih. Ya. CMRA, ya. Ya ini ya. Ya ini ada IPO juga ya. IPO Semit. Semit. Nah, ini lihat nih. Kalau ada volume abnormal kayak gini ya, pasti dia lebih tinggi dari volume abnormal. Ya kalian bisa trade kayak gini. Banyak ya yang begitu-begitu. Ya, insider masuk lah. Insider. Entry insider. Ya, properti seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat profit banyak ya Pak Enggar. MSCN. Oh, MSCN tuh sebenarnya bandarmologis ya. Saya belum lihat lagi sih, tapi strukturnya ini masih oke. Hmm, masih oke. Knockdown ya kayaknya. Hmm, harus tunggu retailnya jualan dulu lah. Ah, oke. Masih oke. Dia simply nggak ngapa-ngapain. Ya, oke. 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 Lanjut. MSCN masih boleh. CL-nya di berapa ya? Ini aja lah ya. 52, 530 lah ya CL-nya. Belum waktunya average down Wirge. Belum. Dilihat lah toolsnya. Banyak toolsnya loh. Ada Neo BDM, ada dari Stockbit. Nah, ini retail belum menyerah, Pak. Jadi kamu mau ikut membeli nggak? Jangan dulu. Jangan dulu. Bunuh diri. Jangan dulu. Ini jago nih mainnya. Dia nggak bisa kedetek ya. Nih, lihat. Ya pakai broker Sultan doang. Ya, tapi retailnya belum menyerah. Sabar menunggu retailnya menyerah dulu. Belum menyerah retailnya guys. Sabar. Saya sambil minum kopi ya. Iya, pipa udah diinjek. Terus kalau dia diinjek, hitungannya gimana? Ini mungkin di umum ya. Kalau di umum, dia diinjek 3T. Ya, kamu harus beli di berapa? Apakah market cap-nya akan 3T? Belum tentu. Kan tergantung dilusinya berapa. Dia kan mau porsinya 51, berapa persen ya kalau nggak salah, saya lupa. Tapi saya ingat saya dilusinya jadinya harusnya 2 kali lipat. Ya bayangkan, kalian punya 3T nih, didulusi, dilusi setengahnya. Berarti yang masuk mungkin cuma 1,5 T sebenarnya secara relatif per saham. Ya, secara relatif nilai per sahamnya itu cuma 1,5 T. Nah, tapi kalian harus tahu, ini kan spekulatif. Harusnya pakai margin of safety 50%. Kalau pakai margin of safety 50%, berarti market cap-nya harus di, nah, jawab sendiri. Jadi udah selesai, udah tamat kalau saya sih. Adaro tuh panjang sih. Saya belum buat secara detail ya. Kan di bawahnya masih ada ADMR dan lain-lain. Cuman dia EBT-EBT-an juga sih. Itu belum kelihatan ya sebenarnya. Sabar aja.
Floating Rose tidak di trim. Pani, Pani itu sebenarnya agak susah buat saya untuk ngasih tahu kalian untuk trim ya. Soalnya dia dijagain harganya, guys. Kan tujuannya mau reissue kan. Reissue kan konsepnya pakai harga rata-rata kan. 1 tahun lalu. Ya, artinya kalau dia bergeraknya di harga sekarang sideways, itu ada alasannya. Alasannya supaya sesuai dengan volume weighted volume weighted price-nya gitu ya. Jadi bingung juga kalau saya suruh trim belum tentu dapat di bawah. Kan dijaga itu dia. Jadi bingung saya kalau untuk Pani ya. Gitu. Ya. Ya, banyak pertanyaan tentang Virgo. Padahal Virgo kayaknya udah selesai ya. Udah selesai. Bukan udah selesai, tapi masih lama lagi. Okas sudah keluar dari kemarin. Kalau masuk lagi, saya juga bingung sih. Okas itu udah paling valuasi paling tingginya tuh di 800 ya guys. Cuman kalau di 800 berarti maksimal 400 ya. Itu saya aja di 200 aja udah gemeteran. Saya TP. Saya enggak ke Okas lagi ya. Itu makanya gunanya fair value itu ada gunanya kan? Kalau kalian nggak tahu fair value-nya gitu ya, bingung loh. Kok ARB terus? Nah, bayangkan ya kan ada orang yang suka bilang kan, ini naik 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 terus nih gitu kan. Nanti kalau misalnya turun gue bisa TP lah gitu ya, cut cut profit lah. Kalau di bawah gini bisa cut profit Pak? Kagak bisa. Eh, Makanya dikasih tahu kurangin posisi, kurangin ya. Kayaknya spekulatif semua kan. Karena kan barangnya belum ada, cuannya belum ada gitu ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Naik kayaknya juga udah selesai naik ya. Yo, udah selesai. Wah, ini nggak tahu. Cuman ini IPO sih. Hmm, belum berani saya ini naik. Soalnya dia udah teknikalnya udah baik ya. Hadid ini nggak bakal dapat barang sih. XRP, ya XRP juga bagus ya. Sebenarnya XRP, Solana bagus semua. Nah, ini chart juga yang saya suka ya. Namanya change of character nih. Nah, ini udah uptrend ya artinya. Ini kayak gini. Tuh. Ya paling dia kemana sih turunnya? Ya turunnya nggak akan lebih dari sini. Kalau udah change of character kemungkinan besar. Kalau turun lebih dari sini ya dia berarti downtrend. Simple. Jadi kalian tempatin CL-nya di berapa? Kalau kayak gini. Ini paling gampang gambar kayak gini nih. Maksudnya bikin trading plan kayak gini ya gampang nih. CL-nya di sini nih. Bahkan saya pencet aja dia otomatis sudah kasih. Nah, terus berapa kira-kira dia akan naik? Ya, kita pakainya extension. Ya kan dia ATH kan. Dia pakai extension dari sini ke sini. Ya, major-major ya. Nah, ini ya paling ke sini. Ini kalau kalau saya mungkin ke sini dulu keempat ya. Terus habis itu keempat tujuh target besarnya. Nah, gitu loh cara bikin trade plan. Jadi nggak usah pusing. Nah, ini ya paling kita juga bisa deris di sini sih. Ya, daerah-daerah 3,5 lah di sini 3,5. Jadi ada 3 TP ya. Gitu. Ya. Perjalanannya biasanya bisa round trip ya guys. Jadi kalau di kripto tuh paling males saya tuh round trip ya. Ke sini balik lagi. Wah, nyebelin. Kripto tuh kayak gini. Brengsek banget.
Ya tapi ya memang begitulah kripto ya. Target SMRA wah jauh ya sebenarnya SMRA tuh. Udah pernah ngitung tanahnya belum? Tanahnya dikali NAV-nya tuh 2.500. NAV-nya itu 2.500. 2.500 bayangkan. Kalau real ya, yang tercatat dalam pembukuan kan dia rendah ya. Tapi kalau kita hitung secara real, NAV-nya tuh 2.500. Kalau dia setara NAV, saya rasa sih nggak mungkin ya. Mungkin diskon 50% lah dari 2.500. Ya, targetnya ya harapannya ke 1.200. Kenapa sekarang IHSG, ATH tapi saham-saham fundamental berjauhan? Gampang. Karena memang nggak ATH. Kan isinya saham-saham konglomerasi kan yang di atas itu. Nah, kalau di Indonesia itu pakainya metodenya tuh adjusted weighted ya. Jadi sesuai dengan market cap-nya. Nah, kalau yang di atas itu cenderungnya yang konglomerasi floatnya gede, nah itu kan jadi berbahaya ya. Harusnya pakainya adjusted float ya. Jadi kalau floatnya kecil, hitungannya market cap-nya kecil harusnya. Paham nggak maksud saya? Jadi dia nggak bisa disamakan dengan BBRI yang 50% float gitu. Itu curangnya sih sebenarnya. Jadi semacam kripto sebenarnya saham Indonesia tuh. Saham Indonesia kan itu apa namanya? eh high FDV, high FDV, low float kan. Sama. Brand juga sama. Low float, high FDV. Ya, fully diluted value-nya, market cap-nya tinggi, tapi float-nya rendah sebenarnya. Ya. Atau market cap yang terrealisasinya itu rendah gitu ya. Harusnya pakai itu. Jadi hitungan market cap harusnya nggak pakai fully diluted ya. Harusnya pakai yang float di market tuh berapa gitu. Cuman nggak tahu nih. Nah kalau di adjust seperti itu, wah itu tambah parah itu nanti. IHSG itu harusnya mungkin sekarang masih di level 6 ribuan. Kan nggak mau kan. Kita kan akan kelihatan jelek kalau misalnya dia nggak ATH. Tapi kalau ATH itu kan wah bagus ya. Jadi palsu lah, bullshit. IHSG itu hitungannya bullshit. Kalau nggak ya agak susah juga menilai dengan IHSG. Ya, karena ya sekarang yang floatnya kecil-kecil itu pada di atas. Tapi yang floatnya gede-gede ya di bawah. Ya susah gerakin yang floatnya gede. Ya kan? Kalau yang floatnya kecil-kecil kayak DSSA gitu kan. DCII, terus apa namanya brand. Oh, itu geraknya tuh luas gitu. Sekali HK 1T, ARA gitu ya. Nah kalau gerakin Indofood, wah beratnya setengah mati. Ingat dulu Goto aja tuh gerakin ARA tuh butuh 3T. Sekarang mau gerakin arah DCI cuma butuh berapa? Paling ratusan miliar. Ya. Dulu Goto ingat ya, waktu arah itu 3T. Ya. Nah itu ya guys ya. Ada something di wiki ya memang. Ini umum ya, ini umum. Piva, Piva tuh ingat setiap kali dia banyak bicara ya, oh ada akuisisi, ya, berhenti dia. Jadi tunggu dia selesai banyak bicara dulu lah. Itu kan distribusi kan gampang kan. Logikanya kan gampang ya guys. Kalau dia diam gitu ya dia naik ya. Cuman market cap-nya ya kalau saya tebaknya mungkin sampai 800 lah maksimal ya. Ya kalau saya 800. Cuma ya udah di final wave ya. Kalau di final wave nih kayak Pani kita akan nunggu lama mungkin. Jadi sabar-sabar ya untuk yang di P5. Tunggu aja dia change of karakter lah gitu ya. Secara teknikal dia change of karakter. Oh ya. Situ kita bermain lagi ya. Gitu ya. Ya, sebenarnya LPKR GCG-nya saya nggak yakin berubah sih. Namanya juga
namanya juga manusia, ya. Apalagi pemimpinnya masih tua ya. Kalau orang tua itu kan susah berubah ya, gitu. Lalu apa namanya juga namanya manusia juga susah berubah ya sebenarnya. Ada manusia yang berubah? Nggak ada. Makanya kita akan selalu bisa melihat statistiknya. Ya. Penjahat akan melakukan kejahatan kedua. Tuh, ya udah pasti. Ya, statistiknya clear sekali. Ya, sama kayak di kedokteran juga sama. Misalnya kamu eh, apa namanya pernah sakit jantung sekali, apakah kamu nggak akan sakit jantung kedua? Kan sakit jantung juga. Sama sama juga kayak ketika kamu apa namanya depresi, apakah kamu akan bebas dari depresi? Enggak ya guys. Saya akan depresi lagi suatu saat dengan tekanan yang lebih rendah. Dulu mungkin akan susah nge-break kamu supaya jadi depresi, tapi makin lama makin depresi. Sama ya. Tapi ya at least kita bisa lihat eh, apa namanya si APKR ini merupakan sesuatu yang istilahnya ya dia memang lagi cari nama aja gitu ya. Ya, kalau dia cari nama kan berarti tujuannya untuk naikin. Nah, kalau kayak gini tuh artinya apa sih? Nah, ini ada insider yang tahu harganya akan ke berapa. Ya, di 134. Ya, tunggu aja. Apalagi bentuknya ascending. Wah, indah ya. Sebenarnya kayak gini-gini itu indah. Tunggu aja. Dewa, Dewa sih sampai sekarang saya masih pikir ya bisa sampai 500. Cuman kan kita harus lihat tracknya dulu ya. Apakah dia sesuai dengan proyeksi kita atau enggak. Jadi untuk sementara mungkin ke 250 dulu ya. 250. FLMC saya nggak tahu deh. Saya nggak bisa ngelihat semuanya sekaligus. Soalnya. Nggak tahu. Wah, Maya Pada nih saya nggak pernah rekomendasi ya. Kayaknya tuh Pak Dan. Maya Pada kan Maya kan? Oh, lagi turnaround kali ya. Soalnya sense of karakternya major kayaknya. Iya, major ini. Tuh, tren ini. Coba-coba kita lihat. Mungkin dia mau naik naik bank ya. Naik. Ini saya tebak sih mungkin dia akan naik level bank ya. Ini bank buku dua. Yang biasa begini, bank buku dua. Plotnya berapa sih? Nah, ini sebenarnya saya udah curiga dari sini sih. Dari sini lah sebenarnya. Ya, cuman ini ada like issue sih, benar. Kayaknya dia mau naik buku ya. Menarik, menarik. Coba kita lihat dulu. Dia harus injek injek uang. Kalau dia naik buku, menarik ya sebenarnya. Oh, ekuitasnya berapa? 16 TO kecil ya, Bang buku 3. Oke. Wah, ini nggak make sense. Book value-nya segini nih, segini masih setengah ya. Ya, masih naik lah ini. Apalagi kalau dia beneran sesuai dugaan saya ya. Kalau dia upgrade ya, Maya Pada kan turtleneck. Ya, tapi kalau secara teknikal biasanya turtleneck itu kecil ya chance-nya. Paling 40%. Ya, tapi kalau dia bentuknya ascending, wah itu indah ya sebenarnya. Misalnya dia ascending triangle. Nah, ini yang kita tunggu nih. Nah, nanti lihat dulu lah. Tapi mungkin prediksi saya dia akan reissue lagi.
Nah, kalau dia reg issue itu biasanya kita lihat tracknya aja. Oh, dia pas mau reg issue dibawa turun. Ya dia turun, nanti naik lagi pasti. Karena kalau permodalannya disuntik, tujuannya untuk naik buku, wah itu dahsyat itu. Iya, kan saya udah bilang tadi, Piva turun. WiFi tunggu pengumuman. Ena tadi, Grass, oh Grass, Grass tiba-tiba naik. Oh iya Grass, Grass sih sebenarnya saya itu aja sih, nambang aja. Saya nggak peduli dia naik juga, ya. Nambang aja, karena masih untung tuh. Kasih Vir PTRO. Ya sebenarnya kalau kita hitung kontraknya memang kontraknya rendah. Saya cuma mau bilang itu waktu itu di PTRO. Saya nggak bilang harganya akan naik atau turun. Saya cuman kalau WiFi kemarin ya memang saya pikir akan turun. Ternyata ada value tertentu ya. Nah, kalau PTRO ini benar-benar memang harusnya kalau alasannya kontraknya besar nggak juga. Nggak besar itu secara relatif terhadap market cap-nya loh nggak besar gitu ya. Jadi ya kalau yang emiten 4PP ini agak susah sih. Saya nggak bisa valuasi itu. Mahal guys, mahal. Ya kalau saya juga nggak mood masuk market Indonesia ya, sepi sebenarnya secara relatif. Karena kenapa market Indonesia itu sepi? Karena orang yang karena memang sepi, karena memang pada banyak nyangkut kan, banyak nyangkut, banyak nyangkut. Simple, karena sebenarnya banyak nyangkut. BTRO nggak tahu, mungkin nggak tahu saya. Apa ya? Oh, PTRO tuh ada itu kan, tambang. Kayaknya ada tambang nih, lupa saya. BNLI itu memang sudah diakuisisi sama bank luar. Coba lihat track recordnya. Jadi dia bukan bukan karena itu naik, ya memang fundamentalnya aja bagus. Nah, dia tuh udah dibeli sama bank Bangkok. Tahu nggak? Salah tuh tahun 2016 ya. Saya lupa. Bank Bangkok di sini. Bukan. Pada di 2021 ya, saya lupa deh. Iya, 2021, sorry. Ini, Bank Bangkok. Nah, ini mekanismenya like issue. Terbang. Nggak tahu, ya. Mungkin bisa jadi di TO. Siapa tahu di TO mungkin ya. Ingat dulu stres sama BRPT, CLGD, siapa sangka harinya 2000. Ya BRPT itu sebenarnya yang kalian mesti lihat lagi tuh kan BRPT ini kan sebenarnya naik karena Gria ya, Geria ya. Yang nanti di depan Geria, yang di depan itu yang harus kalian itu Saratoga. Saratoga juga akan naik 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 terus. Market US KMMM, apa lagi nih? KMMM. Wih, gila loh. Tadi pagi tuh saya baru sama Susui. Saya mau ngajak kalian tapi kok ya. Sip sip sip. Bersiap Sui. KMMM berapa itu? Waduh. Wah, sukanya gorengan US ya. Wih. Kasih saya lebih tertarik apa coba? Sky.
Sky USDT guys. Saya lebih tertarik ini nih. Tinggal tunggu 4 hournya membaik aja. Oh, Aventis juga kayaknya. Aventis USDT. Nah, nah, ini sih indah sih sebenarnya. 4 hournya ini udah breakout guys. Ini ya kita bisa hitung lah nih long position. CL-nya di sini, TP-nya HH ya. Pakai retracement aja ya. Harusnya sih kemarin sih. Cuma saya telat masuk juga. Nah ini kelihatan nih TP-TP ini. Sini 1,5 aja ya. Oke. Ini oke nih. Ya hold sampai pakai ini juga deh. Satu lagi. Hold sampai Sabtu Minggu lah ya. Ini Sabtu Minggu nggak pernah. STO ini juga sama guys sebenarnya. Kalau kalian lihat ini cat-cat indah ya. Ya udahlah. WLF ini juga indah. Kayak tun gitu. Menunggu God Candle guys. Disikat-sikat terus ya. Nih kalau kalian lihat nih reject, 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 reject. Saya tuh ngamatin betul soalnya WLF ini. Saya mau CL gitu ya. Karena kemarin apa namanya cenderungnya bearish gitu ya. Tapi nggak jadi-jadi. Karena apa? Karena reject terus. Kayak ada bantalan di sini gede. Ya, gitu. SSIA tuh udah turun ke berapa sih? Saya agak lupa. Kalau udah turun banyak sih menarik sih ya guys. Oh, belum mau saya. Ya, kalau saya disuruh beli ya, saya mau belinya di 1.300. Kalau value investing loh ya. Mas saya ikut, Mas saya ikut. Targetnya kemarin saya udah kasih ya di Go Invest. Itu ada berapa ya? 3.300, 3.300 sampai 6.000 ya. 3.300 sampai 6.000. Kayak TR saya nggak terlalu suka, soalnya narasinya berlebihan. Enggak. Saratoga wajarnya di berapa? Susah ya. Saratoga tuh sebenarnya 3.400 ya. Kalau kalian pikir saya suruh entry di sekarang, enggak. Ya, ya bisa juga sih. Ini kan di sini ada IPO, ada banyak ya IPO di depan itu punyanya Saratoga ya. Jadi ya menarik juga sih. Ya pikir sendirilah gitu ya. Di sini dia udah persiapan. Di sini IPO Adaro ya. Di sini IPO emas ya. Nanti ada IPO lagi ya. Kalau sekarang masuk, kalau dia turun gimana? Ya gimana? Tapi kita selalu ingat ketika namanya pada saat cetak duit ya. Saratoga itu selalu naiknya begini. Ini periode cetak uang atau periode ekspansi ekonomi. Itu pasti dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan investasi. Ya, menurut saya juga sama. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau secara struktur dia mirip. Ya. Dan siklusnya pas. Ya, di sini pas siklus ekspansi. Waktu zaman COVID cetak uangnya. Di sini juga kita akan mengalami siklus ekspansi.
Makanya saya pikir, ya ini sebenarnya saya udah ngomong ini udah lama ya, guys. Saya ingat gak di sini? Saya bilang, mungkin saya yang pertama kali call Saratoga. Ingat gak? Untuk dibeli. Ya kan? Udah naik kan? Ya. Dan ini beggar mungkin. Menurut saya sih beggar. Tapi ini udah lama sih. Ya kalau kalian mau masuk sekarang, pikir-pikir ya, ya ada chances bleeding lah. Bleeding. Gitu ya. Eh, kalau ditanya optimalnya sekarang di berapa, ya di daerah sini lah ya. Di 1865 ke bawah. Kalau dapat, ya. Kalau nggak dapat, ya siapa tahu dia akan gini. Tung, tuh, 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 tuh. Ini kan dia bentuknya apa sih? Ya bentuknya triangle, triangle gitu ya. Ini juga sama. Ya kita, ya sebenarnya kalau kita mau lihat kayak gini, ngelihatnya kayak Pak Dan itu loh. Struktur marketnya di mana sih resisten pada saat dia ngebentuk struktur ini gitu ya. Dia kan Pak Dan itu kan sukanya begini. Nah, no, ya. Nah, ini struktur marketnya itu di bawah fair value-nya. Nih. Fair value-nya di 1960 fair value, tapi fair value struktur ini. Artinya ini murah secara relatif. Ya, gitu. Artinya bisa beli di bawah sini. Ekspektasi kita adalah dia naik lebih tinggi. Gitu ya. Itu ya caranya ya. Oke? Kayaknya udah ya. Kayaknya saya live lama banget ya. Gila loh, 2 jam loh. Sip. Thank you buat semuanya. Rekaman nanti saya posting di Go Invest ya, di Discord kita. Semoga membantu ya dan memberikan conviction pada teman-teman yang galau. Harusnya sih gak galau ya. Thank you buat semuanya. Selamat siang.